Nah, bagaimana Pak Bob mengkonsolidasikan tim Pak Bob di Bengkulu Tengah ini untuk ayolah kita 5 tahun ini yang akan kita lakukan. Ya, jadi memang kita baru 1-2 kali rapat dengan OPD dan saya juga belum terlalu mendalam. Tapi yang pasti saya sudah sampaikan apa-apa yang menjadi pointer-pointer penting selama 5 tahun pemerintahan ini. Visi misi kita apa saya sampaikan. Kemudian saya juga minta kawan-kawan untuk sesuai dengan topoksinya masing-masing para kepala daerah untuk menyampaikan apa yang dia bisa kerjakan dalam 100 hari ini. Apa yang harus dia kerjakan dalam tahun. Apa yang dikerjakan dalam 5 tahun. Nah, itu kan kita akan evaluasi semua. Artinya kan kawan-kawan sudah kita dorong ke arah situ. Memang hari ini jujur saja pemerintahan ini tidak bisa berlari terlalu cepat karena kondisi yang sedang berpuasa ini. Kemudian kita ini kan 2 puasa ini. Pertama puasa ibadah, kedua puasa anggaran kan itu kan. Dengan kondisi ini ya saya juga harus memaklumi. Iramanya nggak bisa kita gaspol. Jadi kan nanti setelah Idul Fitri kita akan konsolidasi lagi. Kita akan lihat progres kita, mana yang harus kita genjot, mana yang harus kita ini. Tapi yang pasti saya ingin sampaikan pada kita semua, di samping kita ingin mewujudkan visi misi kita, saya ingin stressing pada soal PAD, pendapatan asli daerah. Saya akan cari waktu betul, saya akan undang para pakar supaya PAD ini naik. Hari ini kalau PAD kita seperti ini, Bengkulu Tengah akan sulit sekali berkembang. Karena uang-uang pusat itu semakin berkurang semakin lama, bukan semakin bertambah. Nah, inilah tantangan terberat kita bagaimana meningkatkan PAD ini. Orang banyak bilang Bengkulu Tengah itu kaya. Kita punya tambang, kita punya perkebunan, kita punya laut, kita punya Bukit Kandis tempat wisata, tapi PAD kita kenapa rendah? Nah, ini yang harus dibedah. Nah, ini tantangan terberat dan ini harus ada solusinya supaya PAD ini kita meningkat. Nah, mungkin itu yang terpenting yang jadi fokus kita setelah ini gitu loh. Karena kalau program-program kerja itu sudah tersusun rapi, tinggal jalan, tinggal diawasi. Tapi PAD ini kan harus betul ini. Nah, ini saya harap nanti dukungan dari semua masyarakat. Kalau PAD kita naik, artinya ketergantungan kita pada pusat akan semakin berkurang. Kita bisa berinovasi, mau buat apa pun bisa. Hari ini nggak bisa. Karena uang-uang pusat itu kan sudah ada peruntukannya. Sekarang ada namanya DAK tematik, ada DAU tematik. Itu uang pusat semua itu. Ya, uang pusat semua. Nah, hari ini kalau PAD kita besar, kita insya Allah bisa berinovasi. Apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan, masyarakat inginkan bisa kita kerjakan. Mungkin itu ya. Realistisnya naik berapa persen dulu ya Pak PAD? Ya, saya targetkan paling tidak kalau sekarang 33 miliar, mungkin tahun depan sekitar 50 miliar. Karena begini juga, kalau PAD-nya naik, otomatis gaji bupati naik. Yang disumbangkan buat Basnas juga naik. Karena gaji saya sumbangkan buat Basnas. Jadi kan saya baca kemarin di berita itu.